warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar bareng tentang distribusi probabilitas variabel random untuk distribusi binomial dan distribusi Poisson. Oke. Jadi sebelumnya mungkin di video yang sebelumnya ada distribusi normal yang sudah kita bahas, dan di video ini akan dibahas tentang distribusi binomial dan Poisson. Distribusi binomial dan distribusi Poisson itu termasuk dalam distribusi probabilitas variabel random yang diskrit. Nah, apa itu variabel random, apa itu probabilitas, dan apa itu distribusi probabilitas mungkin bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah, ini untuk yang distribusi variabel random continue. Kita nggak akan bahas ini. Jadi kita akan bahas yang untuk yang diskrit, yaitu binomial dan Poisson. Nah, untuk distribusi binomial, karakteristiknya yaitu pertama, distribusi variabel yang memiliki dua kemungkinan hasil. Jadi untuk binomial itu ada dua hasil, iya atau tidak, sukses atau gagal. Kemudian misalnya koin atau angka dan lain sebagainya, yang kita namakan binary output atau binary outcomes. Kalau misalnya yang kedua karakteristiknya yaitu probabilitas kedua hasil tersebut tetap apapun hasil eksperimen sebelumnya. Jadi eksperimen sebelumnya tidak mempengaruhi hasil selanjutnya. Jadi gagal atau suksesnya suatu kejadian tidak dipengaruhi oleh gagal atau suksesnya kejadian lainnya. Jadi tidak saling berkaitan, tidak merupakan fungsi waktu ya. Jadi independent trials. Kemudian yang ketiga yaitu terdiri dari n atau jumlah trials. Yang keempat yaitu setiap percobaan mempunyai peluang yang sama untuk sukses. Artinya misalnya dia seperti mata dadu, satu mata dadu yang dilempar dan kemudian mengeluarkan angka misalnya 1, mata dadu 1, 2, dan 3 sampai dengan 6 itu mempunyai probabilitas yang sama karena jumlahnya masing-masing 1. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam binomial, jadi same probability per trials gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh yang pertama, yaitu misalnya melempar dadu, sebuah dadu. Ini 5 kali. Berapa probabilitas terlemparnya angka 1 2 kali. Jadi munculnya angka 1, jumlahnya 1 2 kali tapi. Nah, binomial distribusi di sini kita bisa cari nilai rata-ratanya. Kalau kita tahu P-nya itu probabilitas, mu adalah min, kemudian N ini adalah jumlah trialsnya, dan juga di sini ada kalau misal kita untuk yang min adalah sama dengan N kali P, kemudian standar deviasinya yaitu akar dari N kali P dikali 1 min P, atau kita sebutnya Q. Jadi P itu misalnya probability of success dan Q adalah probability of failure. Jadi ada dua, karena kan tadi binomial ada dua kemungkinan hasil gitu. Nah, anggap saja satu sukses dan satu gagal gitu. Nah, di sini persamaan yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Jadi ada nx ini nanti merupakan fungsi kombinasi yang harusnya sudah dipelajari sebelum masuk ke dalam distribusi binomial ini. Jadi ini suatu fungsi kombinasi, kemudian ini P pangkat X, Q pangkat N min X gitu, untuk mencari suatu probabilitas dari X besar dari suatu variabel random untuk suatu kejadian X. Nah, oke. Untuk misalnya yang tadi masih dengan contoh ini, maka kita masukkan untuk parameter-parameter yang diketahui atau variabel yang diketahui. Jadi misalnya ini X-nya ini jadi untuk berapa kali? 2 kali.
variabelnya itu yaitu untuk kejadian 2 kali yang ditanyakan. Variabel randomnya 2, kemudian nx, n-nya itu jumlah trialnya 5, kemudian total trialnya, kemudian x-nya itu adalah diketahui tadi 2, kemudian p-nya itu adalah total of success. Jadi yang total of success-nya kan untuk angka 1 itu ada berapa peluang yang muncul untuk satu kejadian. Misalnya kita melempar satu dadu, kemudian keluarnya angka 1, peluangnya berapa gitu untuk satu kali trial, yaitu 1/6 kan, karena jumlah dari mata dadu yang bernilai 1 itu 1, kemudian dibagi probabilitas itu kan dibagi dengan jumlah semua kejadian, ada 6 mata dadu, sehingga 1/6 pangkat 2 dikalikan dengan Q-nya itu berarti kan 1 min P. 1 min P berarti 1 dikurang 1/6 adalah 5/6. Nah, N minus Q, N-nya 5 minus N min X. Jadi N-nya itu 5, kemudian X-nya 2, berarti kita hasilkan 3. Nah, kalau ini dijabarkan misalnya 1/6, 5/6, 5/6, dan 5/6. Nah, kombinasi ini kita bisa tukar-tukar. Jadi artinya untuk peluang pertama, peluang untuk kejadian pertama peluangnya 1/6. Kemudian untuk yang kejadian kedua itu 1/6. Kemudian yang ketiga 5/6, 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa di kombinasi peluang ini, probabilitas ini bisa di tukar-tukar. Jadi misalnya 5/6 dulu, kemudian 1/6, kemudian 1/6 lagi, kemudian 5/6, kemudian 5/6 lagi. Nah, ini bisa ditukar-tukar sampai sebanyak berapa, dan seterusnya sebanyak dari kombinasi dari 5 dan 2. Nah, ini berarti N-nya 5, X-nya 2, kita cari ini rumus kombinasi, berarti 5 ini kan bisa diganti-ganti tanpa mementingkan urutan ya. Jadi kita menggunakan kombinasi 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 kurang 2, kemudian kali 2 faktorial, sehingga menghasilkan 10. Nah, kemudian 10 dikalikan dengan kombinasi ini menghasilkan 0,160. Itu mudah bukan? Nah, kalau misalnya kita masukkan yang tadi kita dapatkan, P-nya kita dapatkan 1/6, kita bisa cari juga min-nya. Ini kalau tadi kita cari peluangnya atau probabilitasnya. Nah, kalau untuk cari min-nya atau rata-ratanya tinggal dikalikan jumlah trials-nya dikali untuk probability of success-nya, misalnya 1/6. Kan setiap kejadian mempunyai probabilitas yang sama, 1/6, 5/6. Artinya jika dilakukan pengulangan ini satu kali eksperimen, yang setiap eksperimennya itu terdiri dari 5 kali lemparan, maka rata-rata munculnya lemparan angka 1 2 kali, yaitu 4/6. Jadi kalau misalnya ini tuh rata-rata peluangnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan eksperimen, pengulangan eksperimen gitu, tiap satu eksperimennya itu kita lempar 5 kali, maka rata-rata peluang munculnya angka 1 2 kali di setiap eksperimen itu adalah di semua eksperimen tuh rata-ratanya 5/6 gitu. Nah, untuk standar deviasinya biasanya ini dihitung menggunakan persamaan yang tadi, yaitu akar NP kali 1 min P. Jadi dimasukkan 5, 1/6, 1 min 1/6, sehingga hasilnya 0,83. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Jadi yang sumbu X ada trialnya, kemudian probabilitasnya itu yang ada di sumbu Y. Tuh. Kemudian untuk distribusi Poisson sendiri itu merupakan distribusi yang menyatakan probabilitas terjadinya suatu event dalam selang waktu tertentu. Jadi dia di sini ada sebuah selang waktu di situ, di dalam probabilitas itu.
misalnya 2 hari 3 hari gitu, seperti itu. Jadi langsung aja kita ke soal, yaitu misalnya ada data counter pengunjung restoran menunjukkan rata-rata terdapat 20 pengunjung per hari. Nah, berapa probabilitas restoran tersebut akan mendapatkan pengunjung 10 per harinya? Jadi kalau misalnya di dalam distribusi Poisson, min-nya itu akan didapatkan atau diketahui biasanya dari soal gitu, atau dari kasusnya. Nah, kemudian untuk standar deviasinya itu sama dengan akar dari mu-nya, akar dari min-nya. Nah, misalnya sebagai berikut, misalnya untuk probabilitasnya itu dihitung menggunakan persamaan berikut. Jadi mu pangkat x epsilon minus mu per x faktorial. Epsilonnya itu kita tahu kalau epsilon itu kan konstanta ya, 2,718. Nah, selanjutnya coba kita masukkan parabel-parabelnya, yaitu mu-nya sama dengan 20, kemudian variabel randomnya itu 10 hari. Jadi akan mendapatkan pengunjung 10 per harinya. Jadi untuk nilai variabel random 10 itu probabilitasnya berapa gitu untuk satu hari. Jadi misalnya ini berarti 20 pangkat 10 minus dimasukkan semua parameternya menghasilkan 0,0058. Nah, untuk kita misalnya iseng-iseng cari standar deviasinya bisa menggunakan akar mu sama dengan 4,47. Karena mu-nya kan diketahui 20. Nah, kalau kita gambarkan maka bentuknya akan jadi seperti ini. Ini hampir mirip dengan distribusi normal ya, cuman kita ingat bahwa distribusi normal itu untuk variabel random yang continuous, sedangkan ini untuk variabel random yang discrete. Nah, ini untuk yang misalnya contoh selanjutnya ketika dia tidak misalnya rata-ratanya untuk 20 pengunjung per hari. Nah, tapi di sini satuannya nggak sama, yang ditanyakan itu pengunjung 10 per 2 hari. Ini yang diketahui per hari dan yang ditanyakan per 2 hari. Nah, untuk kasus seperti ini kita harus cari tahu dulu rata-ratanya untuk per 2 harinya berapa gitu. Nah, kita cari menggunakan persamaan ini, perbandingan ya. Kalau misalnya 20 untuk 1 hari, nah untuk 2 hari berapa? Jadi kita menggunakan mu2 per mu1 sama dengan T2 per T1, kita dapatkan mu2 itu 40. Nah, dari situ kita bisa hitung probabilitasnya berapa gitu untuk pengunjung 10 yang tadi kita masukkan ke substitusi ke rumus yang kita tahu untuk distribusi Poisson gitu. Nah, dihasilkan probabilitasnya sangat kecil, yaitu 1,227 kali 10 pangkat minus 8. Nah, kemudian untuk yang sigmanya ini kita bisa dicari sama dengan akar dari 40 ini ya. Maaf, ini ada salah typo di situ. Mungkin perhitungannya bisa dicek lagi juga. Nah, kemudian grafiknya sebagai berikut gitu. Nah, ini untuk perbandingan aja ya, biar kita tahu grafik yang untuk kasus pertama dan untuk kasus kedua itu berbeda. Untuk yang kasus kedua ini yang digambarkan di sebelah kiri ini, kemudian untuk yang kasus pertama itu di sebelah kanan ya. Oh maaf, kebalik ya. Untuk yang kasus yang pertama itu dia yang tinggi ini, kemudian yang kedua itu yang kanan ini. Jadi ini bisa didapatkan informasi di sini, kelihatan bahwa min-nya atau rata-ratanya itu berbeda, kemudian standar deviasinya juga sepertinya berbeda ya, agak lebih kecil sedikit di yang pertama ini gitu. Nah, ini untuk tahu grafiknya aja gitu. Oke, semoga membantu dan memberikan pencerahan. Thank you udah belajar bareng Ruang Tanya Fisika. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan bisa email saya. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.